Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, setelah musannif di dalam kitab ini menuliskan basmalah dan hamdalah, kemudian dilanjutkan dengan apa? Shalawat kepada siapa? Kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalawat ini sangat banyak sekali apa? Faidahnya. Dan shalawat ini termasuk ibadah yang utama. Shalawat ini termasuk apa? Ibadah yang utama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita itu adalah wasilah terdekat, wasilah termulia, wasilah terhebat, wasilah termudah yang bisa menyambungkan antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu loh. Berkali-kali Syekh Yusri itu waktu menjelaskan tentang makna syahadat. Makna apa? Syahadat. Syahadat itu kan asyhadu. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu itu saya menyaksikan. Saya menyaksikan bahwasannya tiada Tuhan selain. Kalau menyaksikan itu gimana menyaksikan? Saya bersaksi. Bersaksi itu kan berarti ada sesuatu yang disaksikan. Iya. Ada sesuatu yang disaksikan. Santri putra Miftahul Falah sore ini dijadwalkan untuk bersama menyaksikan pertandingan antara Persib dan Juventus. Lo kok ketawa? Itu menyaksikan itu gimana? Melihat nggak? Iya. Wah, gambarnya sih enak, tapi nggak ada suaranya. Enak nggak menyaksikannya? Suaranya kedengeran, tapi gambarnya ini padam. Kayak zaman dulu radio. Berarti menyaksikan itu ya melihat, ya gitu loh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Menyaksikan, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan. Yaitu bersaksi itu kita harus bisa sampai betul-betul menyaksikan bahwasannya tiada Tuhan selain Allah dan bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah itu wasilahnya agar kita bisa betul-betul bersyahadat, itu betul-betul bersaksi, ada yang menyaksikan gitu. Oh ini loh buktinya bahwa aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, ini loh bukti. Aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, ini loh bukti. Wasilahnya, caranya untuk sampai ke sana apa? Pertama, ilmu. Pertama apa? Ilmu tentang apa? Ya ilmu tentang Allah dan tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, ini yang sangat istimewa, yang jarang orang bahas. Maksudnya, mohon maaf, ya orang-orang yang khusus yang mendapatkan. Itu berkali-kali dengar dari Syekh Yusri itu. Fa'aksirus salata ala nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'aksirus salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam hatta ausalaka ilallah. Berbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai apa? Sampai Kanjeng Rasul nanti yang membawakan kamu sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Shalawat itu ibadah yang istimewa. Kalau kita mau membandingkan dengan ibadah yang lain itu Allah cukup memerintah saja. Dan Allah nggak melakukannya. Tapi kalau shalawat, sebelum Allah memerintahkan kepada orang yang beriman, Allah sudah lebih dulu mencontohkan dan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ini Nabi Muhammad ini awaluhum khalqan wa akhiruhum ba'san. Nabi kita ini, Nabi Muhammad ini, di antara nabi dan rasul yang lainnya, Kanjeng Nabi itu yang diciptakan pertama kali. Kalau dalam penciptaannya, Allah pertama kali menciptakan Nabi Muhammad SAW. Tapi wa akhiruhum ba'san, di antara dengan nabi-nabi yang lain, Kanjeng Nabi itu yang terakhir diutus oleh Allah. Ya, mana buktinya Nabi kita itu terakhir? Setelah Kanjeng Nabi Muhammad gak ada Nabi yang lain. Agama yang ajaran syariat yang Allah ajarkan yang Allah titipkan kepada Kanjeng Nabi untuk diajarkan kepada umatnya, itu kan syariat yang sudah disempurnakan oleh Allah. Ya. Terus mana buktinya bahwa Kanjeng Nabi itu adalah yang pertama kali, Nabi dan Rasul yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Nah, Allah itu fi wujudihi wa fi wahdaniyatihi khalaqal khalqa wa awwaluhu nurun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat Allah itu kan wujud, ada ya. Ada sebelum yang ada itu ada. Allah itu ada sebelum yang ada ini ada. Tapi pertama kali Allah mengadakan yang ada aja ini. Pertama kali Allah mengadakan yang ada, itu Allah menciptakan nurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Allah menciptakan apa-apa, Allah itu sudah menciptakan nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan satu riwayat dikatakan, di saat Kanjeng Nabi Adam alaihissalam sendirian di dalam surga dengan segala kemewahan, keindahan yang Allah sediakan di surga, Kanjeng Nabi Adam kunlang, kunling, culang, cileng. Ini surga ini indah, tapi kok kayaknya ada sesuatu yang kurang. Makanya Allah menciptakan siapa? Siti Hawa. Culang, cileng, indah, tapi ada yang kurang karena nggak ada pasangan hidup. Ya, kan gitu. Yang pertama kali diciptakan manusia itu siapa? Nabi Adam alaihissalam. Dan Allah menciptakan Nabi Adam di surga. Kemudian Nabi Adam ya tinggal di mana? Di surga. Dengan segala kemewahan yang ada di surga, Nabi Adam cuma sendirian. Makanya yang namanya pasangan hidup itu, kalau pasangannya hilang itu kan, wah, separuh nafasku terbang bersama dirimu, kan gitu ada ya. Kalau kata teman Agus, kebanyakan kalau separuh nafas gitu. Terus gimana? Seperempat aja. Loh, nyanyinya gimana? Seperempat nafasku, kayak gitu. Oh, seperempat katanya kebanyakan juga, Gus. Jadi segimana? 1/8 aja lah katanya, bagi 2 lagi. Nyanyinya gimana? 1/8 nafasku gitu. Allah, singkat cerita, Allah menciptakan Siti Hawa untuk menemani Nabi. Hawa tercipta di dunia untuk menemani Sang Adam. Wah, lagu itu udah ada sebelum kalian diciptakan. Sebelum kalian lahir. Nah, di saat kan Nabi Adam, kan satu riwayat itu mengatakan begini, di saat Allah mau menciptakan Siti Hawa, itu kan satu tulang rusukannya Nabi Adam diambil menjadi salah satu bagian bahan untuk penciptaan Siti Hawa. Nabi Adam dipingsankan dulu, diambillah tulang rusuknya satu sama Allah, kemudian diciptakan Siti Hawa, dibaringkan berduaan. Nabi Adam dibangunkan kembali, Siti Hawa pun bangun sama-sama sadar. Adam melihat ke Hawa, Hawa melihat ke Adam. Dah geningan aya nu geulis, cek Adam, cek Hawa, geningan eta gening kasep gitu. Sebelum diapa-apain sama Nabi Adam, Allah perintahkan kepada Kanjeng Nabi Adam untuk menikahi Siti Hawa. Di saat mau nikah, Kanjeng Nabi Adam ditanya sama Allah, Adam, kamu mau menikahi Hawa, apa maharnya?
Apa mas kawinnya? Kata Nabi Adam, ya Allah, aku akan menikahi Hawa, mas kawinku, dengan bersolawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, kamu kok tahu bahwa nanti akan ada satu orang dari keturunanmu yang bernama Muhammad? Kata Nabi Adam, ya Allah, suatu saat aku melihat ke atas arasmu, dan di bawah arasmu itu ada tulisan tergantung, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan satu riwayat lagi menyebutkan, ala kulli babin min abwabil jannah maktubun fihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap pintu di surga itu di atas pintunya itu ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya Nabi Adam berkesimpulan, ini nama gak semata-mata disandingkan terus dengan namanya Allah. Kalau ini nama bukan nama yang gitulah. Ini nama bukan sembarang nama pasti. Ini nama pasti bukan nama yang sembarangan. Buktinya ini nama selalu disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, berarti ini nama di hadapan Allah sangat istimewa. Itulah. Makanya bersyukurlah kita oleh Allah tanpa kita pesan sebelumnya loh. Pernah kalian pesan ke Allah, ya Allah, jadikan aku nanti umat Nabi Muhammad SAW. Ada yang pernah pesan begitu? Nah. Tanpa kita pesan sebelumnya, kita oleh Allah ditakdirkan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana di dalam Al-Qur'an disebutkan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian semua ini adalah terbaik yang pernah Allah turunkan, yang pernah Allah keluarkan untuk manusia. Maksudnya kalian ini wahai umat Nabi Muhammad SAW, kalian adalah umat terbaik yang pernah Allah ciptakan di atas muka bumi. Itulah. Makanya lamun barzanjian teh ulang asa ukur jojorowokan hungkul. Ya Nabi salam alaika. Dibalas kudu ya Rasul. Oh, jangan dijadikan. Coba diresapi, didengerin, dihayatin. Kalau kita sholawatan, ya. Makanya di kitab ini juga dicantumkan sholawat. Yang namanya sholawat itu bentuknya macam-macam. Inti daripada sholawat dari kita adalah kita mendoakan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah.